Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita kembali lagi di Islam itu Indah nih. Masih di tema kita pagi hari ini berbicara tentang mengapa wanita lebih setia. Masih ditemani bintang tamu kita ada Juliana Mukhtar di studio. Tepuk tangan dulu buat bintang tamu kita. Ini ya Ustadz Benri, kalau ngomongin masalah wanita lebih setia itu banyak banget faktornya sebenarnya ya. Tapi memang banyak kalau tadi awal-awal di guru-guru kita dijelaskan bicara masalah tentang kesetiaan wanita itu mungkin karena ada hubungannya dengan rahim yang dimiliki oleh seorang wanita. Jadi kasih sayangnya itu lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Kalau laki-laki nggak punya rahim, punyanya apa itu Ustadz? Rahom. Punyanya Pak Abdul Rohim. Abdul Rohim, ini Masya Allah. Nih, kita ngobrol-ngobrol dulu deh sama bintang tamu kita nih Ustadz nih, mohon izin nih sebelumnya. Buat Jul, nih maaf nih nanyanya agak sedikit gak enak sebenarnya. Kan kalau sekarang ini kan sedang menjadi seorang janda. Kalau janda biasanya suka dimusuhin sama tetangga katanya. Karena takut lakinya direbut. Tapi ibu suka gitu ya ibu yo aja bisik-bisik aja ibu. Ibu belum ngerasain sih jadi janda, repot, berat. Bisa bisikin orang aja katanya. Terus kalau dari Juli sendiri menanggapi yang kayak gini tuh kayak gimana tuh Jul? Kalau dibilang cuek, nggak cuek juga. Nggak cuek. Tapi apa ya, kita menjalankan sesuai jalan kebaikan aja lah gitu. Yang penting nggak macem-macem. Tapi pernah nggak ada yang ngomongin gitu? Enggak sih, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tuh sebelahnya ibu jangan ngeliatin terus dari ibu ngomongin malahan. Jangan ya bu ya. Ya terus. Jadi apa ya, sesuai takaran udah ditentukan sama Islam lah, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita perbuat. Kalau kita mengikuti jalan itu ya alhamdulillah baik-baik aja. Masya Allah. Tapi kalau dari almarhum sendiri pernah nggak sih mungkin ada omongan sesuatu sama Juli sebelum almarhum meninggal? Yang masih diingat sampai sekarang gitu loh. Pesannya itu cuma satu, apa jangan tuh? selalu mengeluh. Jangan mengeluh. Ya, itu selalu aja yang aku inget. Kan kita biasa istri tuh selalu aja, ini gimana sih. Pasti. Ini belum bayar Pak, duit dari mana gitu ya kan. Kayak gitu ya. Ibu ya, ini kita belum beli belanja inian loh, habis. Duitnya mana, belum minta gitu. Jadi ngeluh mulu ya gitu ibu ya. Ibu suka ngeluh bu? Suka, ya Allah suka gitu ya. Ini maksud jawabnya yakin kalau ibu-ibu kalau ngeluh. Terus. Jadi kalau inget kata-kata almarhum itu, udah langsung yang iya ya, kita harus bersyukur. Kenapa harus mengeluh ya? Ada orang yang lebih parah lagi kehidupannya daripada kita. Benar. Jadi itu aja, bersyukur jangan mengeluh. Nah ini Masya Allah, bersyukur dan jangan mengeluh nih buat para janda nih yang di rumah nih ya. Pokoknya sekarang bersyukur aja, jangan mengeluh. Insya Allah Allah akan kasih rezeki dari jalan yang gak disangka-sangka. Tepuk tangan dong bu buat bintang tamu kita, amin. Sekarang buat Juli sendiri nih, mumpung ada Ustadz Ajo Bendri di depan. Wih, ganteng gak Ustadznya? Saya cuma nanya doang, boleh Ustadz Abu Fida ya? Iya boleh. betul. Iya, mau nanya apa nih Juli? Nah ini Ustadz, kenapa Allah tuh memberikan kesetiaan begitu besar kepada wanita. Dan kebanyakan tuh wanita jadi susah move on. Oh gitu. Nah itu kenapa ya? Kok Ustadz senyum-senyum sih belum jawab? Ntar dulu jawab dulu baru senyum. Senyum itu ibadah. Oh senyum itu ibadah ya. Makasih banyak kalau gitu langsung dijawab Orang aja deh. lagi ibadah diomelin. Tepuk tangan dong buat Ustadz Ajo Bendri. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah assalatu wassalam ala rasulillah wala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Pemirsa di rumah dan juga yang ada di studio, kita membahas tentang kesetiaan makhluk yang bernama wanita. Makhluk yang Allah berikan kelebihan-kelebihan tapi juga kekurangan-kekurangan. Kelebihannya apa ya? Ngomongnya banyak, lebih ya. Dan itu nggak ada masalah, ibu ngomong banyak tanda sehat jiwanya. Ya, kalau ibu sehat jiwanya, kata dokter Aisyah Dahlan minimal keluar 20.000 kata per hari. Dan ada sekarang bawa mesin penghitung, nah udah berapa? Kalau udah lebih, kalau udah 20.000, diem. Tapi yang mau kita bahas tentang wanita, kenapa diberikan kesetiaan? Kesetiaan ini tadi mungkin sudah dibahas bahwa Allah sendiri sudah mengujinya dengan rahim yang menahan bayi selama 9 bulan 10 hari. Wanita diberikan amanah menjaga bayi dalam kandungannya 9 bulan 10 hari dengan bobot mulai dari 1,5 kilo sampai 2,5 bahkan 3 kilo. Sekarang saya tanya, Ustadz Abu Fida sanggup nggak tuh?
Ah. Ini sih baru 3-4 bulan. 3-4 bulan. Ini udah berapa bulan sekarang nih? Ini aja oh, udah 3 bingung. bulan baru. Lihat ke Ini bawah aja. banget tuh. Jadi kita bawa bobot ya sedemikian beratnya 1 kilo saja ya seminggu nenteng kresek nih Mas Fadli. Iya, Satu hari aja itu udah pegel. Nah ini nggak setia banget kita tuh. Baru 1 hari, udah taruh aja deh, ntar aja ambil lagi. Nggak pernah ada seorang ibu waktu ada rahim begitu dicopot dulu, nggak ada. Mau dicopot nggak bisa. Karena memang Allah amanahkan kekuatan. Kekuatan untuk setia menjaga bayi dalam kandungannya. Inilah the power of emak-emak. Ini yang pertama. Dari beban atau dari ujian pertama menjadi seorang ibu itu, itulah salah satu karakteristik wanita. Makanya wanita sudah teruji. Beliau wanita itu setia di saat kekurangan. Diujinya itu justru dari kekurangan. Ketika sedang dalam keadaan sulit, sementara banyak sekali laki-laki yang justru diuji di saat sedang dalam posisi kelebihan. Harta banyak, jabatan tinggi, populer, ya follower sudah 1M. Wah, siapa ya yang udah gitu? Ujiannya di situ. Justru banyak yang nanti ya DM secara personal. Ya. Tapi kalau wanita justru ketika lagi sulit sudah biasa teruji untuk hal ini. Makanya sejarah membuktikan Ibunda Hajar dalam kondisi yang sulit mengasuh Ismail di mana? Di dalam negeri yang tandus tak ada tanam-tanaman. Di situ membawa yang namanya amanah seorang anak sendirian dan rumahnya hanya padang pasir yang luas, padang pasir yang luas. Padang pasir, cuman pasir doang Bu. Nggak ada semen, nggak ada batakonya. Nggak ada, hanya padang pasir. Dan di situ betul-betul nggak ada air. Berapa lama ditinggalkan? Setahun. Dan Ibrahim mendatanginya dalam kondisi setia menunggu. Bahkan anak yang dalam asuhannya menjadi anak yang soleh. Ini menunjukkan bahwa saat sulit justru wanita teruji. Yang kedua, kenapa wanita itu justru setia, memiliki perasaan yang kuat. Itulah salah satu ciri khas wanita. Kalau udah cinta teramat dalam. Nggak bisa, logika itu nggak bisa dipakai. Walaupun kalau ada orang menasihati, lagian laki kayak gitu dipertahankan. Ya kadang kan ada aja godaannya Bu ya. Ibu udah nikah, dikasih tahu, ya Allah banyak yang lain mau sama ibu. Ini laki kayak gini udah hitam, jelek, hidup lagi. Kadang digituin ya. Dia nggak tahu. Ya Allah, kita justru tersinggung, kita bilang maaf ya. Saya justru dengan lelaki seperti ini, saya dapat ibadah baru namanya sabar. Ya, itulah ibadahnya saya. Saya bersabar, itulah kesetiaan Masya seorang Allah. wanita. Iya Masya Allah, bener tapi ya. Ini cepet banget durasinya waktu ya. bukan main, luar biasa. Tapi gak apa-apa kita ngobrol-ngobrol sebentar nih Ustadz Bendri ya. Nah. Tapi kalau misalnya wanita itu diuji pada saat suaminya lagi atau keadaan kekurangan. Betul. Jadi kalau misalnya suaminya kadang-kadang lagi jatuh banget, tuh banyak tuh wanita yang suka ninggalin. Nah, kalau seandainya yang dia setia segala macam dia nungguin, dia bantu justru suaminya. Justru dia berpikir inilah pintu surganya dia. Wah, iya, Masya Justru Allah. ketika dia sadar bahwa di saat nanti puncak kesuksesan aku mendampinginya, itulah nikmatnya. Sebab nikmatnya itu kayak nanjak gunung. Ketika nanti bersama sampai ke puncak, kita akan melewati prosesnya dengan indah. Masya Allah. Tepuk tangan dong Bu. Buat Ustadz Bendri. Ustadz Bendri, jazakallah khair, makasih banyak atas penjelasannya. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jamaah. Gak apa-apa sekali-sekali Ustadz kita godain ya, udah duduk suruh maju lagi, boleh kali ya? Boleh ya Bu ya? Ustadz Bendri boleh maju lagi, Ustadz Abu Fida, Habib Bakir boleh maju lagi, ini Masya Allah luar biasa. Kapan lagi Bu? Godain Ustadz kalau bukan di Islam itu indah. Ini Masya Allah, langsung aja kita masuk. Baca teks Bu. Kita langsung ke pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya, benarkah jika wanita belum menikah sampai perawan tua, hidupnya sial? Dan akan menjadi pembawa sial untuk orang sekitarnya. Sampai ada anggapan harus jaga jarak, jangan terlalu akrab sama perawan tua, nanti ketularan sial. Masalahnya hanya saja belum ada jodoh yang datang melamar. Dan dilarang menikah sama almarhumah ibu. Dosakah wanita yang tidak menikah padahal bukan kemauannya? Nah ini Ustadz Abu Fida dulu nih jawab nih, silakan. Iya,
giliran perawan tua nanyanya ke saya. Yang lain-lain kasihnya ke Ustadz Bendri. Iya. Jadi memang pada saat kemudian ya, ini hal yang tidak boleh kemudian kita percayai. Dalam arti begini ya, tidak ada yang namanya perawan tua itu adalah pembawa sial. Jangan dekat-dekat sama perawan tua nanti sial ya. Ini pendapat dari mana? Ini tidak ada dalil yang mendasari. Ya, oleh karena itu tidak perlu didengarkan, satu. Yang kedua, terus kalau saya dilarang dengan ibu atau almarhumah ibu saya menikah, apakah saya dosa kalau saya tidak menikah? Pada saat orang tua kita menganjurkan kita atau memerintahkan kita untuk melanggar syariat, ya, maka itu wajib untuk tidak ditaati. Ya, kalau melanggar syariat. Kan menikah ini kan adalah sunnah Rasulullah SAW. Menikahlah kata Rasulullah SAW. Jangan sampai kemudian kita ada orang yang mau menikahi kita, sudah datang ke rumah mau melamar, gara-gara teringat almarhumah ibu kita melarang kita menikah, kita nggak jadi menikah. Ya, menikah itu ibadah. Ibadah. Kalau orang tua melarang kita untuk beribadah, maka kita wajib untuk tidak mentaatinya. Kalau yang dilarang adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau untuk yang lain-lain yang tidak melanggar syariat, maka kita wajib untuk mentaati orang tua kita. Allahu a'lam. Masya Allah luar biasa. Jadi nggak ada yang namanya perawan tua ya. Iya. Kapan aja perawan mah tetap aja bisa nikah. Betul. Biar udah tua juga boleh nikah. Siapa Iya. bilang nggak boleh? Pasti nikahnya sama yang jauh lebih tua juga. Oh gitu ya. Ini Biasanya. Masya Allah. Kalau yang muda repot tapi ngurusin nanti ngomong malahan disangkain anak. Ini Masya Allah luar biasa. Ini buat jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana. Setelah ini kita lanjutkan lagi ya. Membaca pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke media sosial Islam itu Indah. Nah saya masih penasaran nih banyak curhatan yang masuk tuh kasihan banget sebenarnya. Banyak tuh wanita yang udah setia tapi dihianatin. Wanita udah setia diduain, dibohongin sama suaminya. Atau memang takdirnya wanita setia itu dibohongin Ustadz Bendri? Ini laki-laki emang kurang ajar. Lagi-lagi memang kurang ajar Ini ya. kayaknya harus sering nonton Islam itu Indah. Ah. Ya kenapa bisa dia menduakan? Ya, Menduakan. ini harus kita pahami bahwa bagaimana seorang laki-laki harus memiliki kemampuan untuk memuliakan wanita. Bentar Ustadz. Sabar, tenang. Ini kan Nah, Ustadz ini Bendri kan nggak tidak sabar semua nih. laki-laki kan. Ini lanjut aja gimana? Nanti lanjutannya. Kan Nanti harus aja. sabar. Tapi Oh, bagus iya. tadi kan, harusnya bagus. Kan menduakan kan bagus ya. Iya. Harusnya menduakan yang Nah, ini baik-baik. tertimbul persepsi beda nih. Nanti kita lanjutin lagi deh. Ya, jangan di rumah jangan kemana-mana. Kita lanjutkan lagi. mendoakan. Ya mendoakan. Setelah yang satu ini tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Oh damai. Alhamdulillah. Makanya gue pengen banget hari ini gue harus ketemu sama anak gue. Diangkat dari kisah nyata, tidak ada manusia yang terbebas dari masalah. Mulai dari yang sepele hingga yang terberat. Tapi semua masalah pasti ada jalan keluarnya. Kami hadir di sini membantu memberikan solusi yang menginspirasi. Ini ayah Lutfi, ini ayah kamu yang sebenarnya ayah kamu. Semua punya cerita. Hadir setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang di Trans TV.